Ini adalah sebuah kisah tentang seorang penjual mie ayam yang memiliki keinginan untuk cepat kaya dengan cara instan dan berujung pada kehancuran. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah dan perbukitan, hiduplah seorang pria bernama Sarman. Ia dikenal sebagai sosok yang lembut dan pekerja keras. Sehari-hari, ia mengelola warung mie ayam sederhana bersama istrinya, Rina, yang sedang hamil besar. Warung itu terletak di tepi jalan desa, berdinding kayu dengan atap seng yang sering berderit saat angin bertiup kencang. Meski begitu, Sarman selalu optimis. Ia yakin bahwa dengan kerja keras, usahanya bisa berkembang. Setiap pagi, sebelum matahari naik, ia sudah sibuk di dapur, merebus ayam, menggiling bumbu, dan menyiapkan kuah kaldu yang gurih. Tangannya lincah meracik setiap mangkuk mie dengan penuh kasih sayang. Namun, ada satu hal yang membuat hatinya resah. Di seberang jalan, Bang Jaya, seorang penjual mie ayam yang lebih dulu berjualan, selalu dipenuhi pelanggan. Warungnya lebih besar dan lebih ramai, dengan kursi-kursi penuh hampir sepanjang hari. Orang-orang rela antre demi menikmati mie ayamnya yang terkenal lezat. Bahkan saat warung-warung lain sepi, warung Bang Jaya tetap ramai. Sarman sering memperhatikan dari kejauhan, mengapa warungnya sepi sementara Bang Jaya selalu ramai. Apa mienya lebih enak dari punyaku? Gumamnya suatu hari sambil melirik ke arah warung saingannya. Rina yang sedang membersihkan meja mendengar keluhan suaminya dan mencoba menenangkan. Rezeki sudah ada yang atur, Mas. Yang penting kita terus berusaha, katanya lembut. Namun, kata-kata itu tidak cukup meredakan hati Sarman. Kegelisahan yang meningkat hari demi hari berlalu dan keadaan tak kunjung berubah. Warung Sarman tetap sepi. Kadang hanya 2 atau 3 pelanggan yang datang dalam sehari. Bahkan ada hari di mana tak satu pun orang mampir untuk makan. Sarman semakin frustasi. Setiap malam ia tidak bisa tidur nyenyak, terus memikirkan bagaimana cara membuat warungnya ramai seperti Bang Jaya. Kenapa harus dia yang sukses? Aku juga kerja keras, pikirnya dengan penuh iri. Ia mulai mencari-cari alasan. Mungkin Bang Jaya memakai bumbu rahasia. Mungkin ada sesuatu yang tidak wajar. Apa mungkin dia pakai penglaris? Bisik pikirannya yang semakin gelap. Perlahan, sifat lembut dan sabarnya mulai terkikis oleh perasaan iri dan dengki. Rina menyadari perubahan ini. Mas, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin kita perlu promo atau coba menu baru, usulnya. Namun Sarman hanya menghela napas panjang. Aku sudah coba macam-macam, tapi tetap gak ada yang berubah, jawabnya dingin. Suatu hari, seorang pelanggan yang sudah lama tidak mampir datang ke warung mereka. Setelah selesai makan, ia berbincang dengan Sarman. Mas Sarman, mie ayammu ini sebenarnya enak, tapi kalau boleh jujur, rasa kuahnya kurang gurih dibanding punya Bang Jaya, katanya tanpa maksud menyinggung. Sarman tersentak. Selama ini, ia selalu merasa mienya sudah sempurna, tapi kalau memang kuahnya kurang gurih, berarti ia harus memperbaiki resepnya, bukan? Namun, alih-alih menerima kritik dengan lapang dada, pikirannya yang sudah dipenuhi iri justru mengarah ke hal lain. Bagaimana kalau bukan soal rasa? Bagaimana kalau ini memang karena hal gaib? Sejak saat itu, Sarman mulai terobsesi mencari tahu rahasia kesuksesan Bang Jaya. Ia mengamati warungnya setiap hari, memperhatikan setiap gerak-geriknya, mencari tanda-tanda kecurangan atau ilmu hitam. Tapi semakin ia mengamati, semakin ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Bang Jaya adalah dengan cara yang lebih dari sekadar kerja keras. Seiring berjalannya waktu, kecurigaan Sarman berubah menjadi obsesi. Ia semakin yakin bahwa kesuksesan Bang Jaya bukan sekadar hasil kerja keras, melainkan campur tangan kekuatan gaib. Malam-malamnya kini ia habiskan dengan mengintai warung Bang Jaya dari kejauhan. Dengan mata penuh kecurigaan, ia memperhatikan setiap gerakan saingannya. Apakah ada ritual aneh?
apakah ada benda mencurigakan yang disimpan di warungnya. Namun tidak ada yang terlihat janggal. Bang Jaya hanya bekerja seperti biasa, membuat mie, melayani pelanggan, dan tersenyum ramah kepada semua orang. Tapi Sarman tak mau menyerah. Pertemuan dengan seorang pelanggan misterius. Suatu malam, saat warungnya sudah tutup dan Sarman tengah duduk termenung di bangku kayu depan rumahnya, seorang pria tua yang tidak dikenal tiba-tiba datang. "Masih buka, Mas?" tanyanya dengan suara parau. Sarman menggeleng. "Sudah tutup, Pak. Maaf." Orang tua itu duduk tanpa diundang. Matanya tajam, penuh misteri. "Kau terlihat gelisah, anak muda," katanya. Sarman hanya terdiam. "Jangan bohong, aku tahu kau sedang iri dengan si Jaya itu," lanjutnya sambil terkekeh kecil. Jantung Sarman berdegup kencang. Bagaimana orang asing ini bisa tahu apa yang ada dalam pikirannya? "Kalau kau mau warungmu seramai miliknya, ada cara lain yang bisa kau tempuh." Pria tua itu berbisik, suaranya seperti ular yang melata di telinga Sarman. Dalam kebimbangan, Sarman mendengarkan dengan saksama. "Kau hanya perlu sedikit bantuan, sesuatu yang bisa membuatnya kehilangan pelanggan," lanjut pria tua itu. "Ada seorang dukun di desa seberang, dia bisa membantumu." Sarman terdiam. Ia bukan orang yang percaya hal-hal semacam itu. Tapi kali ini, pikirannya yang sudah diracuni oleh iri dan dengki membuatnya bimbang. Apa salahnya mencoba? Keesokan harinya, setelah memastikan Rina tidak curiga, Sarman pergi ke desa seberang. Dengan bertanya sana-sini, akhirnya ia menemukan rumah dukun yang dimaksud. Sebuah gubuk reyot di tengah hutan, penuh dengan bau dupa dan suara gemericik air dari sungai kecil di dekatnya. Saat Sarman tiba, seorang lelaki tua berjubah hitam sudah menunggunya, seolah sudah tahu bahwa ia akan datang. "Jadi kau ingin membuat warung si Jaya bangkrut?" tanyanya tanpa basa-basi. Sarman menelan ludah. Aku hanya ingin usahaku lebih ramai, lebih sukses." Dukun itu terkekeh. "Keinginanmu bisa terkabul, tapi setiap keinginan ada bayarannya," katanya sambil menyalakan dupa berbau aneh. Sarman mengangguk, mengesampingkan perasaan takutnya. Ia sudah terlalu dalam untuk mundur. Malam itu juga, Sarman menjalani ritual. Dukun itu memberinya kain kafan kecil berisi tanah kuburan dan beberapa mantra yang harus ia baca setiap malam selama 7 hari. "Taburkan tanah ini di depan warungnya. Dalam waktu dekat, kau akan melihat hasilnya," kata dukun itu sambil menyerahkan bungkusan kecil berwarna hitam. Dengan hati berdebar, Sarman menerima benda itu dan pulang dalam keheningan malam. Esok paginya, sebelum fajar menyingsing, ia berjalan diam-diam ke warung Bang Jaya. Dengan hati penuh dendam, ia menaburkan tanah kuburan itu di depan warung saingannya dan menggumamkan mantra yang diberikan oleh dukun. Saat itu, ia tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Hari pertama setelah ritual itu, tidak ada yang berubah. Warung Bang Jaya tetap ramai seperti biasa. Suara dentingan mangkuk dan senda gurau pelanggan masih memenuhi udara. Sarman mulai gelisah, apakah ritual itu tidak berhasil. Namun di hari ketiga, desas-desus mulai beredar di desa. Kau dengar kabar tentang Bang Jaya?" bisik seorang ibu-ibu di pasar. "Apa? Kenapa?" Katanya dia sakit parah, tiba-tiba saja jatuh lemas saat mengaduk mie ayamnya. Sarman yang kebetulan sedang berbelanja bahan di pasar menajamkan telinganya. Jantungnya berdegup kencang. Warungnya juga mulai sepi. Banyak pelanggan yang mengeluh kalau mie ayamnya rasanya aneh. Tambah orang lain. Mendengar itu, Sarman tak bisa menyembunyikan senyum tipis di sudut bibirnya. Bangkitnya warung Sarman. Hari demi hari, kabar tentang sakitnya Bang Jaya semakin menyebar. Ia bahkan jarang terlihat keluar rumah. Warungnya yang dulu ramai, kini sepi seperti kuburan. Sementara itu, warung Sarman mulai dipenuhi pelanggan. "Aneh ya, dulu aku lebih suka makan di tempat Bang Jaya. Tapi sekarang rasanya malah lebih enak mie ayam di sini," ujar seorang pelanggan. "Betul, mie-nya jadi lebih gurih dan ayamnya lebih empuk," sahut yang lain. Sarman hanya tersenyum, merasakan kemenangan yang selama ini ia dambakan.
Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Rasa puas berubah menjadi ketamakan. Ia tidak lagi hanya ingin menyaingi Bang Jaya. Ia ingin jadi penguasa bisnis mie ayam di desa itu. Dan untuk itu, ia butuh lebih banyak kekuatan. Suatu malam, saat Sarman tengah menghitung keuntungan di warungnya, pria tua misterius yang dulu menemuinya kembali datang. "Kau puas sekarang?" tanyanya dengan suara parau. Sarman menatapnya tajam. "Aku ingin lebih." Pria itu tersenyum. "Maka kau harus memberi lebih." "Apa maksudmu?" "Jika kau ingin lebih kaya, lebih sukses, kau butuh lebih dari sekadar santet. Kau butuh sesuatu yang lebih besar." Sarman menelan ludah. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Pesugihan. Malam itu Sarman kembali mendatangi dukun yang dulu membantunya. "Aku ingin lebih sukses," katanya tanpa ragu. Dukun itu mengamati Sarman dengan tatapan penuh arti. "Kau siap menerima konsekuensinya?" "Apapun akan kulakukan," jawab Sarman mantap. Dukun itu tersenyum miring. "Baik, tapi untuk pesugihan ini, kau harus memberikan tumbal." Sarman terdiam. "Tumbal?" Dukun itu mengangguk. "Nyawa seseorang. Kau harus siap memberikan seseorang yang kau sayangi." Saat itu wajah Rina terlintas dalam pikirannya. Sarman menelan ludah. Tumbal, nyawa seseorang yang ia sayangi. Pikirannya kalut. Benarkah ini harga yang harus ia bayar untuk menjadi kaya? Namun, bayangan warungnya yang semakin laris, uang yang mengalir deras, dan hidup yang lebih makmur membuatnya ragu untuk mundur. "Siapa yang harus aku korbankan?" tanyanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Dukun itu tersenyum tipis. "Itu kau yang tentukan. Semakin dekat hubunganmu dengan tumbal, semakin besar kekuatan yang kau dapatkan." Sarman tercekat. Orang terdekatnya hanya Rina dan anak yang sedang dikandungnya. Tidak, ia tidak mungkin mengorbankan Rina. Ia berusaha berpikir jernih. Mungkin ada cara lain, mungkin bukan harus istri atau anaknya. Namun semakin hari, pikirannya semakin kacau. Bayangan dukun itu terus menghantuinya, membisikkan bahwa jika ia ingin lebih kaya, lebih besar dari siapapun di desa ini, maka pengorbanan adalah satu-satunya jalan. Sejak malam itu, Sarman berubah. Ia semakin mudah marah. Setiap hari, ia menjadi kasar terhadap Rina, sesuatu yang sebelumnya tak pernah terjadi. "Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu berubah?" tanya Rina suatu malam ketika Sarman pulang larut dengan wajah kusut. "Urusan laki-laki, kamu nggak usah ikut campur," bentaknya, membuat Rina mundur ketakutan. Dulu, Sarman adalah suami yang lembut dan penyayang. Tapi kini, matanya sering kosong, pikirannya jauh. Rina yang tengah hamil besar semakin sering menangis sendirian. Tetangga mulai bergunjing. "Sarman sekarang beda banget ya." "Iya, aku lihat dia sering melamun di warung. Kadang ngomong sendiri." Kasihan Rina, pasti stres. Apalagi dia lagi hamil. Namun tak ada yang berani menegur langsung. Sarman yang dulu ramah kini menjadi pendiam dan tertutup. Suatu malam, dukun itu kembali muncul dalam mimpi Sarman. "Waktunya sudah dekat, pilih tumbalmu, atau kau sendiri yang akan menjadi tumbal." Sarman terbangun dengan keringat dingin. Ia duduk di kasur, melihat ke samping. Rina tertidur pulas dengan perutnya yang semakin besar. Tidak, ia tidak mungkin membunuh Rina. Tapi, bagaimana dengan anak yang dikandungnya? Dukun pernah mengatakan bahwa tumbal tidak harus mati langsung. Bisa juga nyawanya diambil sedikit demi sedikit, cukup untuk memenuhi perjanjian. Jika anak ini lahir, apakah ia bisa dijadikan tumbal? Sarman menggigit bibirnya. Bisakah ia menukar masa depan anaknya demi kejayaan dirinya? Saat itu, ia tidak menyadari bahwa keputusannya telah membawanya ke dalam kutukan yang tak terhindarkan. Hari demi hari berlalu, dan perut Rina semakin besar. Kehamilannya memasuki bulan ke-9, dan meski tubuhnya semakin lemah karena perlakuan kasar Sarman, ia tetap berusaha bertahan. Namun, di dalam hati kecilnya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suaminya bukan lagi Sarman yang dulu.
Matanya sering kosong, tatapannya penuh kehampaan. Ia juga sering menghilang di tengah malam. Entah pergi kemana, Rina mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat seekor ular hitam yang melilit perutnya, mengeram di dalam rahimnya. Ia juga melihat bayinya lahir bukan sebagai manusia, tetapi sebagai makhluk lain yang mengerikan. Saat ia menceritakan hal ini kepada tetangga terdekat, mereka hanya menyarankan agar ia banyak berdoa. Namun doa saja tidak cukup untuk menghentikan kutukan yang sudah terjadi. Suatu malam, hujan turun dengan deras, petir menggelegar, angin bertiup kencang. Saat itu, Rina tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di perutnya. "Mas, tolong, aku mau melahirkan," jeritnya, memegang perutnya yang terasa seperti diremas oleh sesuatu dari dalam. Sarman yang sedang duduk di depan warung hanya menoleh dengan ekspresi datar. Ia tahu malam ini adalah malamnya. Ia tidak membantu Rina. Ia hanya diam, membiarkan istrinya menggeliat kesakitan di atas kasur. Namun sebuah suara dalam kepalanya berbisik, "Ini saatnya. Bayi itu adalah tumbal yang sempurna." Dalam kegelapan malam, Rina berjuang sendirian. Ia merintih, menangis, menggigit bibirnya agar rasa sakitnya tidak membuatnya kehilangan kesadaran. Dan ketika akhirnya bayi itu keluar dari rahimnya, jeritan histeris menggema di dalam rumah. Rina memandangi bayi yang baru saja lahir di antara kakinya. Matanya melebar, napasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat karena bayi itu tidak lahir sendirian. Dari rahimnya, bersama dengan bayi laki-laki itu, merayap keluar seekor ular hitam kecil. Ular itu menggeliat di atas kain putih yang telah berlumuran darah. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur keluar, seperti mengecap udara dengan penuh lapar. Rina menangis dan menjerit, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun yang lebih mengerikan, bukanlah bayi atau ular itu. Yang lebih mengerikan adalah Sarman, yang justru tersenyum puas saat melihat pemandangan itu. Tanpa berkata apa-apa, ia meraih bayi itu, mendekapnya erat, sementara ular kecil itu melingkar di lengan kanannya. "Anak ini akan membawa kejayaan untukku," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Sarman tidak lagi memedulikan Rina. Ia tahu kutukan itu telah dimulai, dan ia tidak peduli. Setelah malam mengerikan itu, desa menjadi sunyi. Orang-orang mulai mendengar desas-desus tentang kelahiran anak Sarman, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Rina, yang masih lemah setelah melahirkan, terlihat semakin kurus dan pucat, seolah-olah sesuatu telah menguras jiwanya. Sarman, sebaliknya, semakin berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih dingin, dan lebih tertutup. Warungnya semakin ramai, pembeli berdatangan seperti air bah. Tak peduli apakah mie ayamnya benar-benar enak atau tidak. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk orang-orang merinding. Sejak bayi itu lahir, tetangga di sekitar rumah Sarman sering mendengar suara aneh di malam hari. Kadang-kadang, mereka mendengar suara tangisan bayi. Namun yang mengerikan adalah tangisan itu bercampur dengan suara desisan ular. "Aku yakin aku mendengar suara ular di rumah Sarman tadi malam," bisik seorang warga. "Serius? Mungkin cuma suara angin?" sahut yang lain. "Tidak, aku yakin. Suaranya seperti ada sesuatu yang melata di dinding. Namun tak ada yang berani mendekati rumah itu. Sebab sejak kelahiran bayi itu, auranya berubah, lebih gelap, lebih dingin, seolah rumah itu bukan lagi milik manusia." Rina yang makin tersiksa. Di dalam rumah, Rina hidup dalam ketakutan. Ia tak lagi bisa menyusui anaknya. Setiap kali ia mencoba menyusui, bayi itu hanya menatapnya dengan mata hitam pekat, tanpa berkedip. Kadang, ia merasa bayi itu bukan anak manusia. "Mas, anak kita ini kenapa?" tanyanya dengan suara gemetar suatu malam. Sarman hanya menoleh sebentar, lalu tersenyum miring. "Dia istimewa, Rin. Dia adalah anugerah." Anugerah? Tidak. Rina tahu ada sesuatu yang salah dengan anak itu. Kadang-kadang ia melihat ular hitam kecil yang lahir bersamanya melata di sekitar bayi itu, seperti menjaganya. Kadang-kadang
Bayinya tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Ia hanya diam, menatap. Dan setiap kali Rina mencoba menjauh dari rumah itu, Sarman selalu menariknya kembali. "Kamu harus tetap di sini, Rina. Kamu bagian dari ini semua." Seolah ia adalah bagian dari kutukan yang tak bisa lepas. Warga desa mulai resah. Sarman yang dulu ramah, kini tak lagi menyapa siapapun. Warungnya makin ramai, tapi orang-orang yang makan di sana selalu merasa aneh setelah pulang. "Aku merasa perutku aneh setelah makan mie ayam Sarman. Kayak ada yang bergerak di dalam," ujar seorang pria pada temannya. "Aku juga, rasanya enak, tapi entah kenapa aku merasa takut." Tak ada yang berani bicara langsung, tapi semua orang tahu ada sesuatu yang tak wajar. Hingga akhirnya, suatu malam, seorang pemuda desa melihat sesuatu yang membuatnya lari ketakutan. Ia melihat bayi Sarman merangkak di lantai dengan mata hitam pekat dan ular hitam melilit tubuhnya. Saat bayi itu menoleh ke arahnya, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia lupakan seumur hidup. Ia melihat lidah bayi itu menjulur seperti lidah ular. Sejak malam itu, desas-desus tentang bayi Sarman mulai menyebar. Para warga mulai berbicara dalam bisik-bisik, takut jika suara mereka terlalu keras. Sesuatu yang tak terlihat akan mendengar. "Sarman bukan manusia biasa lagi," bisik seorang ibu kepada tetangganya. "Benar, kau ingat Bang Jaya? Sejak sakit, dia tak pernah keluar rumah lagi. Sekarang, warung Sarman semakin ramai, tapi ada sesuatu yang menyeramkan tentang tempat itu. Aku dengar orang-orang yang makan di sana sering sakit perut dan mimpi buruk. Mungkin mie ayamnya sudah bukan mie ayam biasa lagi." Kecurigaan semakin kuat, namun tak ada yang berani menantang Sarman secara langsung. Aura gelap mengelilinginya. Bahkan jika seseorang berpapasan dengannya di jalan, mereka merasa udara tiba-tiba menjadi dingin. Di dalam rumah, Rina semakin terpuruk. Bayi yang dilahirkannya bukan bayi biasa. Setiap malam, ia mendengar desisan ular dari dalam kamar bayi. Kadang ia terbangun di tengah malam hanya untuk melihat mata bayi itu terbuka lebar, menatap lurus ke arahnya. Tapi yang paling menakutkan, bayi itu hampir tidak pernah berkedip. Saat Rina mencoba menyentuhnya, tubuh bayi itu terasa dingin, tidak seperti bayi manusia. Bahkan suatu malam ia melihat ular kecil yang lahir bersamanya melingkar di kaki ranjang bayi. Saat itu Rina mulai yakin ia telah melahirkan sesuatu yang bukan manusia. Tapi siapa yang akan mempercayainya? Suaminya? Tidak. Sarman justru semakin tenggelam dalam dunia gelapnya sendiri. Sejak warungnya semakin ramai, Sarman semakin sering pergi ke pegunungan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan. Rina takut untuk bertanya. Setiap kali ia mengutarakan keinginannya untuk pergi, Sarman semakin kasar. "Kau mau kabur? Jangan mimpi," bentaknya suatu malam. Matanya penuh amarah. Rina tahu ia dan anaknya telah terperangkap dalam lingkaran kegelapan ini. Tapi ia juga tahu kutukan ini belum mencapai puncaknya. Dan ketika itu terjadi, tak ada seorang pun yang bisa selamat. Seiring berjalannya waktu, Sarman semakin sering menghilang di tengah malam. Ia selalu membawa sesajen berisi kepala ayam, bunga 7 rupa, dan dupa hitam, lalu berjalan sendirian menuju sebuah pegunungan terlarang yang diyakini penduduk desa sebagai tempat tinggal makhluk halus. "Mas, kamu mau kemana malam-malam begini?" tanya Rina suatu malam. Sarman hanya menoleh sekilas. Matanya tajam, dingin, tak seperti manusia lagi. "Kau tak perlu tahu," jawabnya datar sebelum keluar dari rumah. Rina hanya bisa menahan napas. Ia tahu suaminya sudah bukan orang yang sama. Di puncak gunung, di bawah langit hitam tanpa bintang, Sarman melakukan ritual pesugihan. Ia menyalakan dupa, lalu membacakan mantra yang diajarkan oleh dukun.
Angin dingin berhembus, seolah menandakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Kemudian, dari balik pepohonan, terdengar suara desisan panjang. Sarman tidak takut. Ia hanya berlutut, menundukkan kepala, menyerahkan sesajen kepada entitas yang selama ini memberinya kejayaan. Suara berdesis semakin dekat, semakin nyaring, dan sesuatu mulai berbicara kepadanya. "Waktumu hampir habis, manusia." Sarman menegang. "Apa maksudmu?" "Tumbal pertama telah lahir. Tapi itu belum cukup. Kau harus memberikan lebih." Sarman mengepalkan tangannya. Ia tahu siapa yang harus ia korbankan berikutnya. Saat Sarman hendak menyelesaikan ritualnya, tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Langit yang sebelumnya gelap berubah menjadi merah. Angin kencang bertiup, membuat pepohonan bergoyang liar. Dan sebelum Sarman bisa melarikan diri, tanah di bawahnya ambruk. Ia berusaha berpegangan pada batu, tetapi kekuatan yang lebih besar menyeretnya ke dalam longsoran tanah. Ia berteriak, namun tak ada yang bisa menyelamatkannya. Sarman terkubur hidup-hidup di bawah tanah gunung itu. Sesaat sebelum kesadarannya menghilang, ia melihat sosok bayangan besar dengan mata merah menyala, menatapnya tanpa ekspresi. "Kau telah melanggar perjanjian." Itulah kata terakhir yang ia dengar sebelum semuanya menjadi gelap. Berita kematian Sarman di gunung menyebar ke seluruh desa. Orang-orang percaya bahwa itu adalah hukuman atas perbuatannya. Rina, yang kini menjadi janda dengan bayi aneh di pelukannya, tidak lagi tinggal di desa itu. Ia pergi tanpa pamit, menghilang entah kemana. Namun sebelum pergi, seorang warga sempat melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Mata bayi yang digendong Rina berubah menjadi mata reptil, dan di balik kain selimutnya terlihat sesuatu yang melata perlahan. Seekor ular hitam kecil yang mengikuti kemanapun bayi itu pergi. Tamat.